Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Senang sekali ketemu lagi bersama saya di sini dari Excelis Cipta Indonesia. Harapan kami tentu teman-teman semua selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Berjuang untuk mencapai cita-cita yang teman-teman harapkan, impikan ya. Sudah tahu kan tujuannya apa? Oke, good. Nah, kali ini pertemuan kita tetap membahas kebiasaan dua dari The Seven Habits of Highly Effective People, merupakan part yang 4. Ingat sebelumnya part 3 kita bahas apa? Ya tentu dong ya, masih ingat ya. Kita bahas tentang di pusat ya. Ternyata dalam kehidupan ini teman-teman semua kita punya sumber ya, atau namanya pusat. Pusat dari kehidupan ini akan menentukan bagaimana kita stabil atau kita goyang ya gitu ya dalam menjalani hidup ini. Semakin tepat pusat atau sumber kita, maka semakin bagus kita, semakin stabil, tenang, bahagia gitu ya, tentram, jiwa, raga, insya Allah seperti itu. Tapi semakin tidak tepat pusat kita, maka kita akan cepat sekali ya oleng, goyang, begitu ya, seperti roller coaster gitu, berubah-ubah moodnya gitu ya, naik turun ya. Nah itu, makanya ini sangat penting sekali bagi teman-teman, apalagi masih muda-muda ya semuanya. Ini biasanya kalau nggak punya pusat yang tepat, wah nantinya bahaya. Yang sudah berusia saja banyak sekali saya lihat kalau mereka nggak kenal yang namanya pusatnya sendiri dan tidak memperbaiki pusatnya, luar biasa hidupnya naik turun. Kena angin ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri, dinaikkan, ikut naik, seolah-olah tidak punya pegangan. Nah, begitu pentingnya, yuk kita pelajari bersama-sama. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Kita akan kenali pusat kita, mengenali pusat Anda. Tapi di mana posisi Anda? Apa pusat hidup Anda? Apa pusat hidup saya? Ya. Oke, pusat hidup Anda apa? Ya, kadang nggak mudah ya mengenali karena ini adalah sesuatu yang sifatnya abstrak. Karena juga kadang-kadang kita menjalani hidup ya sudah apa adanya, mengalir. Lagi senang dibawa senang, lagi susah dinikmati, lagi menderita banget gitu ya. Jadi kayak ya sudah ikuti saja seperti itu. Tapi sejatinya teman-teman, kita perlu untuk mengenali pusat kita sendiri ya. Melihat dari dekat faktor-faktor pendukung hidup kita. Jika bisa mengenali satu atau lebih dari pusat hidup Anda. Nah, ini kita bisa menelusuri kembali asal aliran kekuatan kita nih, asal aliran mood kita nih dari mana ya. Nah, mungkin kalau kita punya pusat yang gak tepat, akhirnya apa teman-teman, kita terbatasi. Perilaku kita yang seharusnya efektif akan terbatasi. Harusnya tetap ramah, sopan, santun. Karena pusat kita nggak tepat, akhirnya apa? Kita terombang-ambing tadi. Kita nggak tegak lurus, melainkan kita melayang-layang di udara, nggak jelas arahnya kemana ya. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa alternatif pusat sebenarnya. Nah, kita kan pelajari ini di sini ya, teman. Mungkin Anda baru pertama kali ini ya mengenali tentang pusat, nggak apa-apa ya. Saya juga belum lama ini. Jadi alternatifnya sebagai berikut. Pusat kita atau sumber kehidupan kita itu bisa berasal dari apa? Pasangan, bisa berasal dari keluarga, bisa berasal dari uang, bisa berasal dari pekerjaan, bisa pusatnya adalah harta, bisa juga kesenangan, ya kan? Bisa juga apalagi ya? Teman. Oh ya bisa. Musuh juga bisa loh. Pusatnya pada rumah ibadah juga bisa. Misalnya masjid, gereja gitu ya, wihara dan seterusnya. Pusatnya juga bisa pada diri sendiri teman-teman semuanya. Itulah alternatif ya. Ada beberapa. Kita kenali ya. Yuk. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita nggak kenal repot juga nantinya ya. Kenapa kok tiba-tiba moodku nggak enak banget? Kenapa kok tiba-tiba aku down? Kenapa kok tiba-tiba aku mudah sekali terpengaruh? Nah gitu. Akhirnya kita menjadi manusia yang tidak stabil, tidak tegak lurus pada efektivitas. Nah, yuk kita contohkan saja. Jika pusat kita pada pasangan, ini ingat ya teman-teman, bahwa pusat atau sumber ini akan memberikan kekuatan pada 4 aspek. Yang pertama, rasa aman, sudah kita pelajari loh di sesi berikutnya. Yang kedua adalah pedoman, yang ketiga adalah kebijaksanaan, dan yang keempat adalah kekuasaan. Ya, kalau pusat kita tepat, maka 4 aspek tersebut tentu akan tepat, dan itulah yang akan mendukung, menguatkan ya, menjadi seperti pegangan begitu ya. Semakin
membuat kita itu semakin stabil. Tapi kalau pusat kita nggak tepat, ya namanya rasa aman, itu pasti kita jadi lemah. Namanya pedoman, kita seolah-olah lemah pedomannya. Kebijaksanaan, kita akhirnya hidupnya nggak seimbang gitu ya. Dan yang keempat adalah kekuasaan, tindakan kita itu kayak masih dibatasi oleh hal-hal yang membuat kita menjadi tidak efektif. Ya, seperti saya janjikan, contohnya adalah kita pusatnya pada pasangan. Ya kan? Banyak kan? Ayo siapa yang bucin? Anda sedang bucin? Ya, ini coba kita simak ya. Nah, kalau Anda berpusat pada pasangan, rasa aman Anda teman-teman itu seperti ini kira-kira gambarannya. Perasaan aman Anda didasarkan pada cara pasangan memperlakukan Anda. Ya, contoh misalnya Anda berharap nasi uduk pakai ayam, ada peteknya, ada ada apa namanya? Ini ati ampela. Terus ada sambal, ada tahu, ada tempe. Anda ingin menu lengkap. Adalah tes untuk pasangan apakah sayang atau enggak dengan cara membawakan nasi uduk spesial gitu ya. Tapi ternyata pasangan Anda datang hanya dengan nasi uduk dengan ayam sambal. Tidak seperti yang kita harapkan lengkap dengan plus-plus begitu. Nah, akhirnya apa teman-teman semuanya? Ya, Anda akan mengira atau menyangka dan langsung ngejudge mungkin, wah ini perlakuan kamu ini nggak sesuai dengan harapanku. Akhirnya apa? Nasi uduk yang enak sebenarnya dimakan, tapi tiba-tiba menjadi sangat asam gitu ya. Karena apa? Karena muka kita asam ya. Karena kita akan tergantung bagaimana pasangan kita memperlakukan kita. Nah, seperti itu. Misalnya pasangan kita memperlakukan kita nggak enak gitu ya. Misalnya di depan keluarga atau di depan teman-teman, harusnya pasangan kita kita harapkan sangat manis gitu ya, sangat romantis, tapi ternyata beku gitu. Nah, Anda langsung kecewa gitu. Nah, disitulah Anda langsung cemberut mungkin, langsung ingin kabur gitu, langsung marah-marah. Nah, itu artinya kita sangat akan merasa aman jika pasangan kita memperlakukan kita sesuai dengan harapan kita. Kalau enggak, maka kita merasa sangat tidak aman gitu ya. Kita juga akan sangat rentan terhadap suasana hati dan perasaan dia gitu. Kalau dia nggak mood, kita ikut nggak mood ya. Kita kebawa banget gitulah. Kalau dia bahagia, kita baru bahagia. Artinya apa? Kita benar-benar ikut ya suasana hati mereka. Ketika pasangan bertentangan atau enggak memenuhi harapan, kita langsung kayak menarik diri gitu, dan terjadilah konflik gitu. Dan segala sesuatu yang dapat mengganggu hubungan dipandang sebagai ancaman. Pokoknya apapun yang ganggu hubungan itu sebagai ancaman, karena Anda masih bersandar, rasa aman Anda itu didasarkan pada bagaimana kualitas hubungan Anda dengan pasangan. Nah, itu bahaya ya teman-teman semuanya. I have been there. Ya, oke, itu yang pertama. Lalu kalau kita bicara tentang yang kedua, aspek kedua yaitu pedoman, kita lihat pedoman kita akan berasal dari kebutuhan dan keinginan kita sendiri serta kebutuhan dan keinginan pasangan Anda. Jadi pegangan kita untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengambil sebuah langkah, ya, untuk memilih perilaku itu tergantung ya bagaimana keinginan saya dan keinginan dia gitu. Kita kadang-kadang nggak mikiri yang namanya lingkungan, kira-kira seperti itu. Nah, karena kita lemah pedomannya, dasar-dasarnya itu bukan prinsip, tapi dasar-dasarnya adalah kualitas hubungan, seperti itu. Kriteria mengambil keputusan juga terbatas pada hal-hal yang kita anggap baik, ya paling baik untuk mungkin kualitas hubungan kita. Kalau Anda sudah menikah, berarti untuk perkawinan Anda. Kalau baik untuk perkawinan, Anda lakukan. Kalau enggak, nggak dilakukan. Ya, padahal ya teman-teman, ya sejatinya tidak seperti itu, begitu ya. Kadang-kadang yang baik untuk kita berdua belum tentu baik juga sesuai kata hukum Tuhan, begitu kan. Kan sebenarnya landasan kita kembali kepada hukum Tuhan gitu. Pada hukum di mana alam semesta ini sudah diset oleh Tuhan, yaitu dengan cara Tuhan memberikan sunah-sunahnya ya, sunatullahnya begitu. Nah, itulah sejatinya kita ikuti. Tetapi alangkah mirisnya, banyak dari kita dan mungkin juga saya pada masa dulu, jadi ambil keputusan ya yang baik aja menurut pasangan untuk kita berdua gitu. Nah, seperti itu. Lalu tentang kebijaksanaan, aspek yang ketiga ya, bahwa sudut pandang kita dikelilingi hal-hal yang mungkin mempengaruhi pasangan atau hubungan Anda secara positif atau negatif. Kira-kira seperti itu. Jadi kita punya sudut pandang atau paradigma gitu yang sekiranya ini kita tahu ini positif atau negatif ya, untuk sekali lagi orientasinya selalu kepada hubungan kita dengannya
gitu. Bukan kembali landasan daripada hukum-hukum alam itu perlu ditegakkan, enggak lagi. Yang penting kita berdua, oke, lalu kita memandangnya dari hal seperti itu. Tapi kalau sudut pandang kita landasannya ternyata nanti kira-kira hubungan ini menjadi tidak baik, maka kita akan memandangnya tidak baik. Jadi paradigma kita itu diset oleh karena bagaimana kita bergantung pada hubungan kita dengannya. Dan yang terakhir adalah tentang kekuasaan. Mari kita lihat ya, bahwa ternyata kalau kita sumber atau pusatnya pada pasangan, kekuasaan kita itu dibatasi oleh kelemahan kita atau kelemahan kita sendiri dan pasangan kita. Itu teman-teman semuanya. Jadi contohnya saja ya, kita mau memberikan bantuan misalnya kepada tetangga kita gitu ya, tetangga kita. Tapi ternyata pasangan kita, jangan memberikan bantuan sama dia gitu, misalnya seperti itu, karena tampaknya dia nggak suka padaku. Nah itu kan akhirnya memberikan bantuan baik, tapi karena ada pandangan yang bagi pasangan kita ini bahwa kalau kita memberikan bantuan ke orang tertentu itu tidak baik, maka kita akhirnya membatasi kebaikan kita gitu teman-teman. Jadi kita bertindak nggak punya kekuasaan, seolah-olah seperti itu, nggak punya kuasa, karena kita dibatasi oleh hal-hal yang menurut sudut pandang pasangan kita itu tidak baik gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa kita membantu tetangga itu adalah sesuatu yang baik terlepas dari apapun. Ya, itu sih teman-teman semuanya kalau sumber atau pusat kita pada pasangan, begitu. Teman-teman semuanya, kita tadi sudah belajar tentang bagaimana kalau pusat kehidupan kita ada pada pasangan. Luar biasa ya, jadi ini kita akan sangat terombang-ambing, tergantung perasaannya, tergantung bagaimana dia memperlakukan kita, tergantung kualitas hubungan kita. Jadi kita memiliki keterbatasan untuk menjadi manusia efektif, untuk berperilaku efektif, karena semuanya masih bergantung kepada sesuatu yang ada di luar diri kita. Nah, bahasanya tentu banyak kalau kita bicara tentang sumber atau tentang pusat ya teman-teman semuanya. Tapi kita akan bahas beberapa lagi, sisanya boleh ya dibaca sendiri ya. Oke, kita kita bahas satu lagi, coba satu lagi, nanti ada satu lagi juga ya, mungkin 3 atau 4 kira-kira begitu ya. Kita bisa membahasnya. Kita berpusat pada kesenangan, ini menarik sekali ya, karena masih banyak saya mengenal dari lingkungan saya bahwa mereka itu pusat hidupnya pada kesenangan. Kita coba pelajari satu persatu. Bagaimana rasa aman seseorang ketika mereka punya pusat pada kesenangan. Nah, mereka akan merasa aman ketika mengalami kesenangan sangat tinggi ya. Kalau nggak tinggi, maka mereka ya tentu akan moodnya biasa saja. Tetapi kalau kesenangan itu tinggi, wah itu akan luar biasa ya. Mereka akan bisa seperti meledak-ledak gitu ya, meledak-meledak untuk mengungkapkan itu gitu, mengungkapkan rasa senangnya begitu. Dan mereka biasanya pada posisi itu bisa sangat bisa melakukan banyak hal kira-kira seperti itu. Jadi dia akan bergantung pada kesenangan. Rasa amannya juga sangat singkat sih ya, karena kalau kita kesenangan itu kan singkat ya. Contohnya kalau kita senang misalnya ke mall gitu kan, ke mall terus beli baju, udah setelah itu beli baju satu pulang, nah berarti senangnya ya sudah sampai di situ saja gitu. Terus atau senang kita terhadap makanan, misalnya kita suka makan sesuatu yang wow memabukkan gitu ya, kira-kira apa makanan memabukkan ya. Terus Anda menikmati, tapi setelah itu selesai ya sudah gitu kan. Artinya kesenangannya itu sangat singkat dan itu sangat membius gitu. Karena kan seperti orang candu ya, kita selalu ingin menikmati, dan ketika itu maka Anda merasa sangat senang. Berarti kita tetap saja masih bergantung kepada sesuatu, kepada lingkungan kita. Itulah rasa aman kita dikendalikan oleh lingkungan ya. Nah, berikutnya kalau kita bicara tentang aspek kedua, yaitu pedoman. Bagaimana pedoman orang yang bergantung pada atau berpusat pada kesenangan? Maka kita akan mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang memberi kita kesenangan terbesar. Ya, kalau seandainya kita mau diajak ke suatu tempat, maka Anda akan mengukur, kira-kira saya bisa senang nggak sih? Membuat saya senang nggak sih? Nah, kalau nggak senang ya mungkin Anda nggak akan ambil teman-teman semuanya.
Nah, seperti itu. Kalau mungkin Anda suka kesenangan, nanti diajak belajar misalnya. Padahal belajar itu tentu akan sangat baik untuk jangka pendek maupun terutama jangka panjang ya. Tetapi Anda berpikir, menyenangkan nggak belajarnya? Ada gamesnya nggak? Ada hadiahnya nggak? Gurunya menyenangkan nggak? Jadi orientasinya bukan terhadap substansinya, tetapi pada gimmick-gimmick yang mungkin Anda akan membuat itu sangat menyenangkan bagi Anda ya, teman-teman semuanya. Bagi kita lah, bukan Anda tentu. Nah, teman-teman, saya kenal beberapa orang dekat saya. Biasanya kalau orang pusatnya pada kesenangan itu, dia akan melarikan diri dari sesuatu yang tidak nyaman. Contohnya, tekanan pekerjaan, tekanan dari atasan, tuntutan-tuntutan kedisiplinan. Nah, seperti itu dia kurang menyukai. Akhirnya apa? Dia biasanya kabur dari hal seperti itu. Dia akan berperilaku seperti ini, ya ngafe yuk, ngajak temennya, atau healing yuk, ke puncak lah, ke pantai lah, foto-foto lah gitu. Terus setelah itu nggak masuk lah, alasannya apa, itu dan seterusnya, ini itu dan seterusnya begitu. Kenapa? Karena dia nggak tahan dengan sesuatu yang membuat dirinya tidak nyaman atau tidak senang, maka dia akan melarikan diri mencari itu. Maka apa ya, bahasa atau kata yang biasanya muncul dari orang-orang yang seperti ini biasanya healing gitu ya, healing. Dia akan berjuang untuk melakukan healing itu dengan cara apapun, berhutang pun jadi, kira-kira seperti itulah. Jadi selalu IG-nya itu akan penuh dengan foto-foto, kira-kira seperti itu ya, foto-foto dia sedang piknik dengan teman-temannya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah dia selalu mengejar kesenangan. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang kebijaksanaan? Kebijaksanaan tentu kita akan apa ya? Kita akan memandang dunia ini dari sisi yang hanya menguntungkan, ya. Jadi artinya ya mungkin saja arahnya kepada transaksional. Begini teman-teman, ada orang-orang dalam perusahaan jika seandainya diberikan pekerjaan ya lebih gitu ya, misalnya seharusnya 5 tapi ada 6 atau 7, maka dia akan bertanya, apa untungnya bagi saya? Kenapa? Karena dia akan memandang atau mengukur segala sesuatunya dari hal yang menguntungkan bagi dia. Kalau nggak untung, ya sudah nggak usah diambil. Nah, karena dia memikirkan tentang keuntungan atau kesenangan sesaat. Nah itu, jadi perlu hati-hati. Jadi hidup orang seperti ini tentu tidak akan seimbang. Karena yang kita yakini, mudah-mudahan Anda juga yakini seperti saya teman-teman semuanya, bahwa hidup ini adalah investasi. Ketika kita melakukan kebaikan sekarang, tentu kita tidak akan berharap kebaikan itu langsung kembali pada kita pada saat yang sama. Tuhan tentu akan menabungnya dulu. Suatu saat, pada saat yang tepat ketika kita butuhkan, maka Tuhan akan memberikan atau menyerahkan investasi atau tabungan yang sudah kita lakukan dengan sangat sabar, kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa sekarang kita mengerjakan sesuatu kita langsung ambil. Kita kerja dulu gajinya aja nanti ya akhir bulan, kan kira-kira seperti itu. Ada konsep yang perlu kita pahami dari alam semesta ini. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang kekuasaan? Kekuasaan Anda nyaris bisa diabaikan. Ya kenapa? Karena ya orang-orang seperti ini rasanya nggak punya kekuasaan ya. Nggak punya kekuasaan teman-teman. Anda nggak punya kekuasaan. Kenapa? Ya karena Anda selalu berhitung dengan keuntungan sesaat, kesenangan sesaat ya. Kesenangan yang menggembirakan, yang sangat membius gitu, sehingga Anda sendiri tidak punya kekuatan untuk melakukan tindakan-tindakan gitu. Karena semua yang Anda lakukan mungkin kebaikan langsung diminta dibalas pada saat itu juga, sehingga kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kekuatan, apalagi kekuatan untuk bertindak secara efektif ya, nggak punya sama sekali. Tentu seperti itu teman-teman semuanya ya. Oke lah, satu lagi boleh kita bahas, ini sangat penting sekali ya, karena ini yang banyak terasa mungkin di sekitar lingkungan kita, orang-orang yang berpusat pada diri sendiri. Mudah-mudahan tidak kita ya, tapi kita coba kenali apa sih rasa amannya, bagaimana bentuk rasa amannya. Orang-orang yang berpusat pada diri sendiri adalah keamanannya secara rutin tuh berubah dan berganti. Ya, berubah dan berganti karena dia pusatnya pada diri sendiri. Kan moodnya dia, keinginan dia kan berubah-ubah. Ya nggak? Kita kadang-kadang hari ini pengen apa, minggu depan pengen apa, dan bisa berubah. Nah, itulah yang akan menjadi pusat dari kehidupan kita. Kita selalu berubah dan berganti. Pedoman kita seperti apa? Kriteria penilaian kita adalah jika rasanya menyenangkan bagi diri saya sendiri. Ya, kata-kata yang kita keluarkan, yang saya inginkan, yang saya butuhkan, yang saya mau, ya. Itu termasuk juga apa untungnya bagi saya, karena pusatnya diri sendiri.
Orang lain nggak untung biarin, tapi yang penting gue untung sendiri, kayak gitu kan teman-teman semuanya ya. Jadi benar-benar pusatnya pada diri sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain. Sungguh dia tidak peduli. Dia hanya bersedia menerima makanan tapi tidak mau memberi makanan. Dia mau menerima perhatian tapi dia tidak mau memberikan perhatian. Ya, kebahagiaannya adalah, kesenangannya adalah ketika dia merasa senang sendiri dan dia menjadi pusat perhatian. Membahayakan. Bagi saya membahayakan. Justru bukannya orang yang baik, kalau teman-teman rasakan ya, adalah ketika kita mampu memberi kepada orang lain. Disitulah pusat daripada kebahagiaan kita sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan kebijaksanaan? Ya, karena kita, kalau pusat kita pada diri sendiri adalah kita pandang dunia ini dari keputusan, peristiwa, atau kondisi yang mempengaruhi kita. Kalau kondisi mempengaruhi kita buruk, maka dunia buruk. Dunia ini sangat buruk. Kalau kondisi kita baik, ya, maka dunia ini akan menjadi baik. Gitu kan? Kalau seandainya orang-orang sekitar kita baik, maka dunia ini baik. Kalau nggak baik, maka dunia ini nggak baik. Ya, seperti itu. Rasa-rasanya saya pernah mengalami seperti itu ya. Saya tidak apa ya namanya, tidak bohong tentang itu gitu. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu lagi. Mudah-mudahan teman-teman juga ya. Bagaimana dengan kekuasaan kita? Kekuasaan kita itu dibatasi oleh sumber daya kita sendiri. Ya, kita terbatas banget. Kalau nggak untuk kita, tentu kita nggak akan melakukan. Ya, padahal kalau kita nggak dapat atau kita nggak apa ya, kebutuhan kita belum terpenuhi, kan kita tetap bisa melakukan teman-teman. Tapi kalau keinginan kita, kebutuhan kita nggak terpenuhi, ya jadi kita nggak mau melakukan. Jadi benar-benar kita batasi. Padahal sumber daya kita diberikan Tuhan sangat banyak sekali, tetapi kita membatasi. Contoh ya, contoh Anda ahli gitu dalam bidang memasak misalnya ya, Anda ahli dalam bidang memasak. Ada seseorang minta tolong, ya Anda melihat untung nggak buat saya, gitu kan. Kalau nggak untung ya udah saya nggak mau bantu, gitu kan. Padahal Anda bisa loh, Anda punya ruang untuk membantu orang lain, tapi itu tidak dilakukan karena Anda bertanya, apakah dengan memasak itu kebutuhan saya terpenuhi, keinginan saya terpenuhi, begitu kira-kira ya. Saya inginnya gitu, ketika saya membantu orang maka dia juga harus membantu saya pada saat yang sama. Nah misalnya kan tidak bisa transaksional seperti itu. Maka kita bisa sebenarnya, tapi kita nggak mau bantu. Kita nggak mau bantu. Kenapa? Ya karena kita membatasi diri kita. Sumber daya kita besar, tapi kita nggak gunakan. Seolah-olah bahwa semuanya harus ada hitungannya. Nah itu teman-teman. Ya. Jadi begitu panjangnya kita mempelajari tentang alternatif-alternatif. Lainnya masih banyak loh. Teman-teman bisa membaca sendiri ya. Nanti berikutnya, di rekaman berikutnya, part berapa? 5. Part 5 kita akan belajar begitu hebatnya ketika kita punya pusat atau sumber kehidupan itu adalah prinsip. Selamat belajar ya. Semoga teman-teman selalu semangat untuk belajar bersama kami Excelis Cipta Indonesia. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.